Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Abidur Rahman Afifi, Aris Bayu Satyananda, Alvina Elisa Damayanti, Pipit Lestari, dan juga Dewi Arita Salsabila akan menjelaskan mengenai hipotesis dan korelasi non-parametrik. Baik, di dalam makalah ini kami akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan korelasi, apa yang dimaksud dengan statistik non-parametris, bagaimana melakukan uji hipotesis statistik non-parametris menggunakan korelasi Spearman-Rank, dan bagaimana melakukan uji hipotesis statistik non-parametrik menggunakan korelasi Kendall-Stau. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian korelasi. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah ini akan dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau hubungan negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar adalah 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar adalah -1, sedangkan untuk yang terkecil adalah 0. Bila hubungan antara dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi 1 atau -1, maka hubungan tersebut sempurna, dalam artian kejadian pada variabel yang satu akan dapat dijelaskan oleh atau diprediksi oleh variabel yang lain tanpa terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu statistik non-parametris. Metode statistik non-parametris merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik adalah statistik bebas distribusi atau distribution free statistik dan uji bebas asumsi atau assumption free test. Statistik non-parametrik banyak digunakan pada penelitian-penelitian sosial, di mana data yang diperoleh pada umumnya berbentuk kategori dan atau berbentuk ranking. Uji non-parametrik merupakan suatu uji dengan model yang tidak membutuhkan suatu parameter khusus dari populasi yang diamati. Beberapa asumsi yang berhubungan erat dengan uji statistik non-parametris adalah bahwa pengamatan tersebut adalah bebas dan variabel yang diamati adalah kontinu, tetapi asumsi yang dibuat adalah lebih lemah dan kurang teliti bila dibandingkan dengan uji parametrik. Oleh karena itulah, uji non-parametrik ini tidak membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi seperti uji parametrik. Biasanya, uji non-parametrik ini digunakan untuk menganalisis data dalam skala ordinal dan juga nominal. Korelasi Spearman. Dalam korelasi Spearman atau disebut juga dengan korelasi tata jenjang dalam statistik non-parametrik dinotasikan dengan RS atau Rho, di mana sumber data untuk kedua variabel yang akan dikonversikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama. Sedangkan jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal dan juga data berjenjang atau data urutan. Selain itu, data dari kedua variabel ini tidak harus membentuk distribusi normal. Jadi, korelasi Spearman ini dapat bekerja dengan data ordinal atau berjenjang, dapat juga disebut dengan ranking, dan juga bebas distribusi. Jadi, variabel yang dikorelasikan berdasarkan perbedaan urutan kedudukan dari skornya, bukan dari skor hasil pengukuran yang sebenarnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghitung korelasi Spearman: membuat perumusan hipotesis, yaitu H0, P sama dengan 0 atau tidak terdapat kesesuaian, H1 atau H alternatif, maka Rho tidak sama dengan 0, yang artinya terdapat hubungan atau kesesuaian. Yang kedua, menentukan nilai alfa untuk mengetahui Rho tabel. Yang ketiga, membuat tabel penolong.
Dalam pembuatan tabel penolong akan dibuat urutan peringkat dari data masing-masing variabel dengan cara urutan masing-masing variabel, yaitu variabel X maupun Y, diurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Namun, dalam beberapa contoh kasus bisa juga diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Jika terdapat beberapa data yang nilainya sama, maka tetap dituliskan sebanyak beberapa data yang sama tersebut. Jika data diurutkan dari terkecil, maka data terendah diberi ranking 1. Lalu data berikutnya adalah diurutkan 2 dan seterusnya. Dan jika ada data yang nilainya sama, maka peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka yang sama. Menghitung nilai rho dengan menggunakan rumus korelasi Spearman, yaitu rho sama dengan 1 min 6 sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Rumus di atas dapat digunakan jika tidak terdapat nilai yang sama untuk setiap variabel. Namun, jika variabel yang sama tetapi tidak lebih besar dari 20% dari jumlah sampel, masih dapat menggunakan rumus di atas. Namun, jika terdapat skor peringkat yang lebih dari 20%, dapat digunakan rumus faktor koreksi, yaitu rho sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat min D kuadrat per 2 akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Rumus di atas merupakan rumus rho dengan faktor koreksi di mana sigma X kuadrat N pangkat 3 min N per 12 min sigma TX. Sedangkan untuk sigma Y kuadrat adalah N pangkat 3 min N per 12 min sigma TY, di mana nilai T adalah T pangkat 3 min T per 12. T ini adalah banyaknya peringkat yang sama ya teman-teman. Yang kelima, melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai rho hitung dan rho tabel rank Spearman. Yang keenam, melakukan pengambilan keputusan dan melakukan penarikan kesimpulan, di mana dalam penarikan kesimpulan ini terdapat kriteria dalam menolak maupun menerima hipotesis. Kriteria tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu contoh kasus. Terdapat 10 responden yang diambil secara random dan diminta untuk mengisi daftar pertanyaan mengenai motivasi kerja dan juga prestasi kerja pada sebuah kantor. Dari data tersebut akan diketahui apakah terdapat hubungan antara motivasi kerja dan juga prestasi kerja. Data tersebut akan disajikan pada tabel di bawah ini. Bagaimana kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut dengan signifikasi atau taraf nyata 5% atau 0,05. Jadi tabelnya seperti ini. Oke, kita melakukan uji rank Spearman. Yang pertama merumuskan hipotesis yaitu H0, tidak terdapat korelasi atau hubungan antara motivasi kerja dan juga prestasi kerja. Dan H1-nya atau hal alternatifnya, jika rho tidak sama dengan 0, terdapat korelasi atau hubungan antara motivasi kerja dan juga prestasi kerja. Yang kedua, menentukan nilai rho tabel pada N10 dengan alfa 5% sama dengan 0,05, yaitu 0,564. Nanti di bawah kita bisa lihat rho tabelnya ya teman-teman. Yang ketiga, membuat tabel penolong. Ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita meranking data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini datanya kita masukkan, data motivasi kerja dan data skor prestasi kerja. Motivasi kerja XI, prestasi kerja YI. Nah, sekarang kita ranking untuk motivasi kerja terlebih dahulu, yaitu rank XI. Pada data ini, kita menemukan bahwa angka 2 itu adalah angka terkecil, data terkecil. Jadi kita kasih ranking 1. Di atas 2 ada nilai 3, kita kasih nilai 2. Di atas 3 ada 4. Nah,
4 ini kita kasih ranking 3 kan. 5 setelah 3 setelah 4 itu kan ada angka 5. Nah 5 ini kita kasih ranking 4. Nah di atas 5 ini kan ada 6. 6-nya ini ada 2. Nah gak mungkin dong aku kasih kita kasih ranking 5 dan 6 kan nilainya sama, gak bisa. Jadi kita karena 6-nya ada 2 kita rata-rata. Tapi ingat ya teman-teman, yang kita rata-rata itu bukan nilainya, atau bukan 6 ditambah 6 dibagi 2, tapi peringkatnya yang kita ranking. Jadi setelah ranking 4 ada ranking 5 dan ranking 6. Nah ranking 5 ditambah ranking 6 dibagi 2, jadi 6. Jadi 5 ditambah 6 dibagi 2, hasilnya kan 5,5. Nah di nilai 6 kita kasih ranking 5,5, 5,5. Begitu juga seterusnya. Begitu juga dengan ranking YI, itu juga kayak seperti itu, kita kasih rankingnya. Nah setelah itu DI ini adalah selisih rank XI dan juga rank YI. Jadi XI min YI. Nah itu selisihnya DI. Nah karena di sini ada negatifnya, kita kuadratkan dia biar positif. Di sini ada 2 kuadrat 4, 0,5 kuadrat 0,25 dan seterusnya. Nah kita ketemu sigma DI kuadrat sama dengan 6. Nah di sini kita masukkan rumusnya. Menghitung nilai rho dengan menggunakan rumus korelasi Spearman atau rho hitung. Rho sama dengan 1 min 6 sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Nah kita masukkan 1 min 6 sigma DI tadi berapa? 6. Kita masukkan 6. N itu jumlah data 10 kuadrat min 1, dapat hasil 0,00036. Nah kita minkan 1 min 0,00036 ini hasilnya 0,99964. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian hipotesis, yaitu nilai rho hitung sama dengan 0,99964, sedangkan rho tabelnya adalah 0,564. Maka nilai rho hitung lebih besar dari rho tabel. Nah, selanjutnya kita melakukan pengambilan keputusan dan melakukan penarikan kesimpulan. Jadi, karena rho hitung 0,99964 lebih besar daripada rho tabel 0,564, maka H0 ditolak dan H1 diterima karena rho tidak sama dengan 1 atau tidak sama dengan 0. Jadi dengan taraf signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel motivasi kerja dan juga prestasi kerja. Nah ini tabel Spearman ya teman-teman. Tadi N-nya 10, taraf nyatanya 0,05, kita dapat 0,564 gitu. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai penghitungan korelasi menggunakan Spearman rank.